Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dongpian, salam kebajikan. Halo semuanya, aku Narwa Apriliani, seorang pelajar kelas 10 di SMA Negeri 27 Kota Bandung. Di video ini, aku akan memaparkan materi mengenai hukum dan HAM serta realitas yang ada di lapangan. Hukum dalam bahasa Latin disebut ius atau justitia yang artinya keadilan. Ini diambil dari nama Dewi Keadilan dalam mitologi Romawi loh. Lalu, apa sih hukum itu? Menurut Thomas Hobbes, hukum merupakan sebuah perintah dari seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Sedangkan, menurut Hugo de Groot, hukum merupakan sebuah peraturan tentang perlakuan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Jadi intinya, hukum merupakan sebuah peraturan atau norma yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk diakui serta diselenggarakan oleh suatu negara dalam mengatur perilaku masyarakatnya. Selain itu, hukum hadir di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian stabilitas sosial, menjaga hak dan kewajiban setiap individu, serta menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ada beberapa perilaku yang dapat kita lakukan dalam membantu penegakan hukum. Contohnya seperti membayar pajak tepat waktu, terus ada mengikuti peraturan lalu lintas, dan sebagai seorang pelajar, tentunya kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah, seperti aturan berpakaian. Kalian tahu gak sih hukum itu terbagi menjadi bermacam-macam? Menurut Christina Estekansil di dalam bukunya, hukum terbagi menjadi 7 bagian. Dan di video ini aku akan menjelaskan hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi 2, ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan sebuah hukum yang secara sah ditetapkan dan ditulis di dalam perundang-undangan. Nah, hukum tertulis ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang telah dikodifikasi dan ada yang belum dikodifikasi. Yang telah dikodifikasi contohnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan yang belum dikodifikasi ada hukum perkoperasian. Lalu, apa itu kodifikasi? Kodifikasi merupakan penulisan hukum secara sistematis, baik satu atau serangkaian dokumen. Kemudian yang kedua ada hukum yang tidak tertulis. Hukum ini merupakan sebuah hukum yang masih tumbuh di dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis secara sah di dalam perundang-undangan. Ini biasanya disebut dengan hukum kebiasaan atau bisa disebut juga dengan adat istiadat. Hukum tertulis memberikan kerangka kerja yang jelas dan tertib dalam penjalanan sistem hukum, sedangkan hukum yang tidak tertulis mampu mengajarkan moral dan etika kepada setiap individu dalam berinteraksi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan kedamaian, keadilan, serta ketertiban dalam masyarakat. Kalau kalian mendengar hukum nih, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya HAM atau Hak Asasi Manusia. Lantas, apa sih HAM itu? Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut hukum internasional terdapat pada pasal 1 Universal Declaration of Human Rights menyebutkan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pada intinya, HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu, dan HAM itu bersifat universal dan kodrati. Artinya, HAM harus dilindungi, dihormati, dan dijaga dengan baik oleh negara maupun setiap orang. Tercatat sebanyak 30 jenis HAM tercakup di dalam isi pasal Demokrasi Universal HAM yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
Ada beberapa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, seperti diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan gender, lalu penahanan sembarang, dan ada perlakuan yang merendahkan martabat. Maka dari itu, peran dan upaya kamu dalam menjaga hak asasi manusia sangatlah penting. Ini mencakup melawan diskriminasi, melawan ketidakadilan, dan membela korban pelanggaran HAM. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.